Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita merendahkan diri dengan berdoa. Mohon Roh Kudus menolong kita. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, bukan lagi kami sebagai sumber yang memikirkan, menimbang dan memutuskan. Karena rancangan kekal-Mu abadi, pasti terjadi. Kiranya Engkau berkenan menolong kami, melangkah di persimpangan jalan untuk tetap mengasihi di tempat yang tersulit, terberat sekalipun. Oleh karena Engkau sudah menebus kami yang mengakar pada janji kasih setia-Mu yang tidak pernah gagal. Sering kami gagal dan kami mau mewaspadai betapa seriusnya dosa yang sering kami abai. Bahkan kami lalai untuk mengalahkan karena kami berpikir tidak ada yang salah karena semua orang melakukan yang sama. Biarlah Roh-Mu bekerja menelisik batin dan benak kami sehingga kami boleh diperbaharui dan mendengar sabda yang menjadi tuntunan hidup dapat kami wujud nyatakan yang buahnya adalah kehidupan bagi banyak orang. Ketika kami hadir, kasih-Mu nyata, sukacita dan damai sejahtera-Mu dinikmati. Bahkan kami juga memiliki kesabaran kepada orang yang keras dan sulit, tetap menunjukkan kemurahan bahkan mewujudkan kebaikan yang mereka perlu. Yang untuk itu hari ini barangkali mereka adalah musuh-musuh kami. Kalau kami boleh bisa melakukannya, kami siuman itu adalah buah dari kehidupan yang dipimpin Roh. Karena iman kami kepada Engkau yang berkarya sungguh dapat kami rasakan. Dengan kelembutan batin yang awalnya kami juga keras sebelum mendengar dan menerima sabda-Mu. Dan pada gilirannya kami mampu mengendalikan diri. Dan biarlah tanda daripada buah Roh itu nyata. Dan kami siuman dan tidak pernah lupa bersyukur karena anugerah yang besar. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Bimbinglah percakapan kami menjadi berkat untuk kami bawa pulang. Di dalam Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saya akan membacakan teks dari Galatia pasal yang kelima ayat 13, 16 dan 17. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. 16 dan 17. Maksudku hiduplah oleh Roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh. Dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom lifters. Shalom lifters. Saya baru tahu bahwa lifters itu ternyata akronim dari love in fellowship and trust. Betul ya? Truth. Jadi ketika Anda dan saya harus mengasihi di dalam sebuah persekutuan sekaligus kebenaran. Kenapa kita susah untuk bisa memiliki kasih yang tidak pernah berubah di dalam persekutuan atas nama kebenaran? Sudah barang tentu itu adalah bagian yang tadi kita baca. Kita abai bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Kristus yang
mati di kayu salib. Dia pernah berkata ketika dia berargumen dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Dia berkata bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu di Yohanes 8. Dan ternyata dipersonifikasi kebenaran yang membebaskan kamu, memerdekakan kamu itu adalah anak Allah yang akan mati di kayu salib. Jadi dengan kata lain, kita gagal untuk menyatakan cinta kepada satu dengan yang lain di dalam persekutuan atas nama kebenaran karena kita memikirkan diri kita sendiri. Kenapa kita memikirkan diri sendiri? Saya minta dibukakan di Yakobus 4. Saya akan bacakan buat ibu bapak dan saudara sekalian. Sudah itu nanti saya akan rangkum semuanya. Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Dari mana datangnya perkelahian dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar. Dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa yang karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat seterusnya saya tidak bacakan, saya tutup saja di ayat yang ke-10. Dikatakan begini, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Yakobus itu mengingatkan Anda dan saya. Kalau hawa nafsu yang menjadi inti semua kekacauan itu, dia menggunakan kata hedon, hedon, yang turunannya menjadi hedonisme, hedonistik, yang intinya secara definitif apa yang saya suka, apa yang mendatangkan manfaat, itu saya kerjakan, enggak peduli orang lain seperti apa. Dengan kata lain bahwa apa yang menjadi kegaduhan gereja mula-mula sehingga Yakobus juga harus memberikan panduan. Karena engkau dan saya bukan mengerjakan hidup yang mendatangkan kebaikan sesudah dimerdekakan oleh sang kebenaran. Jadi dalam persekutuan kita yaitu gereja tubuh Kristus, Anda ibaratkan seperti orang yang sudah mengalami transplantasi ginjal katakan gitu ya. Tidak perlu cuci darah, oke. Tapi bukan serta-merta ginjal baru itu bisa kerja dengan sendirinya. Ada obat yang bisa mensinkronkan biokimia dalam tubuh supaya si otak itu ngatur. Bahwa di dalam tubuh itu ginjal baru yang bukan miliknya bawaan asli dari sana. Ya, pada gilirannya tidak bisa bekerja. Jadi obat itu, kimia itu mengatur kimia tubuh itu. Ini memang spare part baru. Tapi sebenarnya dia tidak mengganggu yang lain. Aman. Kalau Anda masih bingung penjelasan saya, kalau Anda punya komputer, ya ketika Anda masukkan flash disk atau apa, dia akan memberitahu ada barang baru di sini yang tidak dikenal. Apakah Anda lanjut? Begitu Anda enter, dia langsung bilang, ini ada bahaya, bisa merusak sistem prosesor kamu. Apakah kamu setuju? Kalau Anda tahu bahwa flash disk itu oke, Anda bilang oke. Dia tanya lagi, semuanya akan berjalan sesuai dengan keputusanmu. Oke, keluar. Apa yang kita mau. Demikian juga transplantasi itu. Jadi ketika Anda dan saya pada gilirannya bisa mengerjakan itu semua, itu karena ada yang ngatur di otak itu. Lah kalau Anda dan saya sebagai persekutuan gereja itu adalah tubuh Kristus dan Kristus kepalanya, Anda dan saya dipanggil keluar dari gelap kepada terang yang ajaib untuk saling mengasihi lalu mentok. Salahnya di mana? Sudah barang tentu mungkin saja bahwa anggota tubuh Kristus itu adalah anggota transplantasi yang masuk dengan sendirinya tanpa mengikuti prosedur. Prosedur yang mana sih Pak? Kok kamu ribet banget sih? Enggak terlalu ribet. Karena Anda masuk ke gereja itu hanya mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang. Yang di dalam 1 Korintus 2 itu dikatakan sebagai manusia alami. Natural man. Jadi mengikuti, oh kamu harus sopan, kamu harus begini, kamu harus begitu. Itu natural man. Tidak perlu Tuhan.
Itu kesepakatan bersama di dalam budaya yang isinya adalah custom dan habit, sesuatu nilai yang disepakati dan kita bertindak atas nilai-nilai yang berlaku itu sebagai habit kita. Contoh, kalau Anda dan saya duduk, lalu ada orang tua datang salamin kita. Custom habit kita apa? Sebelum kita salam, kita akan berdiri dan sambut orang tua itu. Apa kabar? Seperti ada Chen Changlau hari ini datang. Ternyata dia tunggu saya sudah setengah jam. Karena driver itu langsung antar ke sini. Padahal dia tunggu di gerbang sana. Jadi kita lewat bukan pintu belakang, pintu samping. Tembus di sini. Lalu ngobrol. Begitu ngobrol, saya salamin. Itu tradisi, budaya. Kalau Anda tidak lakukan itu, mungkin orang akan bilang kita adalah generasi yang kurang ajar. Jadi natural man itu tidak perlu Tuhan sebenarnya. Dan itu banyak di gereja. Dan saya rindu bahwa lifters di sini bukan seperti itu. Tapi orang yang bukan sedang meniru anak-anak yang dibentuk di panti asuhan. Tapi engkau adalah anak-anak yang lahir dari keluarga Allah yang dibesarkan oleh orang tuamu. Dan bagaimana engkau harus menerapkan nilai-nilai kehidupan. Ketika kita tiba di sini dan kita menjadi tahu, jangan-jangan ada rantai yang menyatu, yang mengikat kita sebagai tubuh Kristus itu begitu keras, begitu rusak. Apa kerasnya? Saya akan bacakan di dalam Filipi yang kedua, ayat yang ketiga dan 4. Tanpa mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Kalau Yakobus 4 tadi ayat 1-3 mengingatkan kita ada hawa nafsu yang dia menggunakan kata hedone, yaitu kebiasaan yang kita nikmati dan akhirnya merusak sebagai salah satu rantai kita. Maka di dalam Filipi 2 itu sebenarnya ada satu frasa yang menyiratkan bahwa engkau dan saya itu enggak mau mikirin orang lain, mikirin diri sendiri. Itu orang yang bersifat narsistik. Ajarannya narsisme. Kalau Anda tanya, apa sih ajaran itu? Ribet banget? Enggak ribet kok. Narsis itu sebenarnya di dalam mitos Yunani ada seorang tokoh bernama Narsisus. Ya, dia itu saking kerennya sampai disetarakan seperti dewa. Jadi karena itu mitos Yunani, dewa itu adalah seperti kita Allah. Jadi manusia seperti Allah. Keren banget dan semua orang suka dia. Tapi yang menarik ketika orang mengungkapkan cintanya, ya, mau saling mengasihi, justru dia menolak. Dia tolak sedemikian rupa sampai ada temannya katanya di dalam mitos itu namanya si Eko. Mengungkapkan cintanya. Terus dia bilang, mendingan gue di sini dingin daripada meluk lo, katanya gitu kira-kira kalau pakai frasa saya. Si Eko itu patah hati, pergi kembali ke hutan di dalam mitos itu dan akhirnya hilang. Sehingga tidak lagi ada bentuknya, cuma ada sisa suaranya. Jadi kalau Anda pergi ke hutan yang kosong itu Anda teriak gitu ya, maka suara Anda yang terakhir itu akan kembali. Itu namanya eko atau gema. Nah, si Narsisus itu akhirnya kena kutuk dewa katanya. Satu kali dia datang di dalam satu air begitu ya, mungkin danau kecil dan dia menatap, wah dia suka sekali dengan yang seperti itu. Aku mau yang seperti itu, dia bilang gitu. Tapi setiap dia hampiri dan dia coba ambil, pecah. Dia tatap lagi, dia coba ambil, pecah. Karena itu katanya kutuk dewa. Engkau boleh mengasihi dirimu tetapi engkau tidak bisa meraih dan memiliki hidupmu. Lalu dia tatap terus sampai dia lupa diri.
Katanya lupa makan, lupa minum, lupa istirahat, dan akhirnya lenyap. Nah karena mitos, hilang dia yang indah, lalu muncul bunga narsisus. Anda percaya enggak? Enggak penting. Saya cuma mau menjadi jembatan mengungkapkan bagian ini. Jadi ketika engkau memikirkan diri sendiri lebih dari orang lain, engkau asik dengan semua apa yang kau kerjakan, tapi dia tidak akan membawa dampak kepada hidupmu, apalagi orang lain. Bukankah kitab suci mengatakan berbahagialah orang yang mati sekarang ini dalam Tuhan? Kukatakan berbahagia karena dia boleh beristirahat dan memiliki segala apa yang dia sudah perbuat. Jadi orang-orang yang narsis, orang-orang yang hedonis, dia adalah orang yang melengkapi ego yang begitu melawan Tuhan. Kenapa orang tidak memikirkan ego yang melawan Tuhan itu adalah satu bahaya? Tidak terlalu susah karena engkau dan saya lupa otentisitas kita. Apa sih otentisitas kita? Jangan buru-buru kabur ke Kejadian 1 ayat 26. Lalu ada proyek di ayat 28 untuk mengembangkan mandat budaya Tuhan. Jangan berhenti di situ. Itu sebuah blueprint surgawi yang gagal dilakukan oleh nenek moyang kita, Adam. Yang ada apa? Adam itu berdosa. Dan apa yang Tuhan katakan? Keturunanmu akan meremukkan kepala ular. Dan ular itu hanya mampu memagut tumitmu. Itu kalimat yang sebenarnya mau menggarisbawahi kelak. Injil itu akan menggenapkan janji itu. Jadi keturunan Adam yang secara insani itu berdosa secara otentik itu orang abai. Kenapa abai? Karena semua orang berdosa, jadi tidak ada yang menonjol di dalam kesalahan dan hal yang merusak. Saya ambil contoh, sekarang kan lampu merah tuh udah nggak ada bedanya kan. Hijau lewat, kuning lewat, merah lewat. Nah terus Anda ada kesempatan nih, semua lewat dan Anda mungkin terburu-buru atas nama terburu-buru, ampun Tuhan saya udah hampir telat. Ini lampu merah di sini lama Tuhan, jadi saya nyerobot merah sih, tapi saya nggak lihat lampu tilang. Oke lah ya Tuhan, tahu salah, tapi karena semua itu Anda jalankan juga. Kenapa? Karena semua orang itu melakukan yang sama. Coba kalau Anda ditangkap polisi di depan, lewat lampu merah langsung Anda ditangkap. Terus teman yang depan itu jalan duluan. Polisi bilang, saya tilang karena kamu melanggar lampu merah. Saya mau tanya Saudara Teddy, Anda jawab apa sama polisi itu? Anda boleh teriak, karena ini model teater sampai juga kemana. Hah? Iya ntar saya Uber, pokoknya kamu dulu sekarang. Supaya ada rantai yang dipecah di situ. Nah memecahkan rantai yang menjadi tema saya, ya, breaking the chains of selfishness itu adalah sesuatu yang harus Anda dan saya siuman. Aku salah, aku berdosa. Nah itu yang dipikirkan oleh Paulus di dalam Galatia 5 ayat 17. Aku itu manusia celaka. Kalau dia mengatakan di dalam Roma yang ke-7. Ya, kalau saya boleh bacakan. Dia bilang begini. Ayat 24. Aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Terus ayat berikutnya, syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan kata lain, dia mengatakan di ayat sebelumnya, sebab aku tahu ayat 18 bahwa di dalam diriku yang bertabiat daging tidak ada sesuatu yang baik. Sebab menghendaki yang baik memang ada padaku, tapi melakukan apa yang baik tidak. Jadi kalau engkau dan saya harus mengasihi di dalam persekutuan dan kebenaran dan ternyata mentok, lalu Anda menjadi orang yang menambah informasi, entah ikut seminar, ceramah, membaca artikel dan seterusnya. Enggak ada urusan ibu bapak, tetap aja kebaikan itu enggak bisa dikerjakan. Nah otentisitas kita seperti itu. Kalau Anda lupa, gereja mandek. Enggak ada apa-apanya. Tapi hari ini engkau bukanlah orang yang mandek. Bagaimana caranya? Maka engkau diingatkan sekali lagi.
aku bisa ada masa depan di mana otentisitas saya sebagai orang berdosa dipulihkan Tuhan. Karena dia mengatakan syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Yang mana? Karena dia mengatakan bahwa Kristus itu sudah mati. Supaya engkau memandang hidupmu itu bukan lagi memandang hidup bagi dosa. Tapi hidupmu sudah mati bagi dosa dan bangkit untuk melayani Tuhan. Maka di Roma 8 diajarkan hidup oleh roh. Nah, hidup oleh roh itu melalui 1 Korintus yang ketiga. Ya, saya bacakan. Dia bilang begini, saudara-saudara, pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Itu spiritual man. Tetapi hanya dengan manusia duniawi, carnal man. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi dia menggunakan ada dua istilah di situ, manusia rohani dan manusia jasmani. Yang dikatakan di dalam Galatia itu adalah manusia yang dipimpin oleh kedagingan. Apa sih yang maksud kedagingan? Kedagingan bukan daging di pasar, tetapi tubuh kita yang daging ini ya merasakan pengalaman-pengalaman semua interaksi kita dan tersimpan di memori. Dan itu yang akan dikembangkan terus-menerus. Sehingga Paulus mengatakan betapa celakanya saya ingin melakukan yang baik, yang kubuat adalah yang buruk. Jadi kalau begitu bagaimana caranya aku bisa tembus? Aku harus memahami yang kedua. Ada anugerah Allah yang tidak layak aku miliki, tapi hari ini dia berikan kepada saya. Pemahaman diri sebagai rantai yang kita pecahkan dari egosentris kita itu, ya, selfishness kita itu yang boleh dibilang dengan egosentris atau egois, itu menjadi bagian yang kau dan saya bukan mengabaikan atau meremehkan ego kita, tapi ego ini diizinkan untuk dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan di mana? Tadi dikatakan di dalam Filipi 2 bahwa engkau harus memerhatikan orang lain lebih dulu, baru dirimu. Terus Paulus mengambil contoh. Siapa yang sudah memperlihatkan lebih dulu contoh seperti ini? Yesus. Yang sebenarnya Allah tidak mempertahankan diri dalam rupa Allah, tetapi mengambil rupa manusia. Dia mengosongkan keilahiannya dan menjadi sama seperti kita. Bahkan dia bilang, setia taat sampai mati di kayu salib. Dan apa yang terjadi sesudah dikatakan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-7 ya, saya bacakan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Apakah dia gagal? Dia lemah? Dia hilang, tidak ada datanya? Enggak. Sesudah itu dikatakan di ayat berikutnya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kehinaan dirubah dalam kemuliaan. Keinsanian kembali kepada hal yang ilahi. Jadi dengan kata lain, ketika engkau dan saya hari ini sadar bahwa saya harus memecahkan rantai daripada keegoisan saya. Daripada ego itu pusat segala-galanya. Aku akan menyerahkan egoku yang rentan dan rapuh di hadapan Tuhan untuk dipakai oleh Dia. Dan pada gilirannya aku dilengkapi lagi dan aku akan hidup merendahkan diri saya. Karena aku tahu ujung jalan itu. Aku dipulihkan oleh Dia. Dan Anda tidak perlu khawatir kalau orang tidak menganggap Anda. Karena orang-orang yang masih memikirkan itu pertanda roh narsis menguasai dia. Kalau Anda dan saya itu juga masih mau milih-milih dalam pelayanan, roh hedonis itu sedang meracuni pikiran kita. Jalani saja.
Tidak ada masalah. Tadi saya nunggu naik ke sini, lama sekali liftnya. Padahal saya harus mimpin lift. Ini lift yang ngaco atau apa ya? Terus karena saya kepengen ngasih tahu saya udah datang, jadi saya naik tangga. Naik tangga ya nggak usah buru-buru, kan udah tua juga gitu ya. Terang. Nyampe juga. Begitu nyampe ya sedikit tarik nafas lah. Nggak ada yang lihat kan? Baru hari ini Anda lihat saya tunjukin kayak gitu kan? Nah ternyata merendahkan diri itu kayak gitu gesturnya. Saya minta izin kalau pendeta Lee juga nih. Ya, ini satu cinlang sama dia Lee juga. Cuma namanya Roni. Boksu atau Muse ya. Kalau narik nafas yang gede apanya? Yuk lama jawab, saya lama lagi. Padahal saya janji 30 menit kelar. Paru-parunya, oke. Jadi itu nafas paru-paru kan? Nafas dada. Padahal yang betul kalau mau punya suara yang powerful bukan di dada. Diafragma. Di antara perut ini kan di tengah-tengah. Jadi kalau nafas, ambil nafas, saya nggak tahu bisa kelihatan apa enggak. Itu berarti perutnya digedein. Gitu. Ya, itu inhale. Terus kalau exhale tarik kecil. Nah, ternyata merendahkan diri itu kayak gitu. Jadi waktu Anda menghirup anugerah Allah, Anda harus berkarya dengan energi yang diberikan kepada Dia. Anda harus tahan. Dan ketika Anda tahan, Anda mungkin mau marah tapi Anda mengendalikan diri. Ini semua karena Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya atasku. Aku sudah menyerahkan semuanya. Anda akan tahan terus. Dan akhirnya berhasil. Pertanyaan saya, kalau Lee Muse sudah berhasil, berani bangga enggak? Tuh gua keren. Berani bangga enggak? Dia jadi takut sama saya. Padahal tadi berani banget tuh dia. Anda gak akan berani lagi bangga. Kenapa? Karena Anda bisa seperti itu karena dia menggantikan kita. Ego kita sudah digantikan dia. Dengan memberdayakan ego kita. Karena center daripada si ego itu bukan ego itu sendiri. Tapi Tuhan yang memiliki ego karena sudah menebus kita. Dengan cara itulah engkau bisa love in fellowship and truth. Di luar itu bohong. Dan ketika Paulus menulis dalam 1 Korintus 3, perpecahan itu dimulai di mana? Karena ada manusia yang masih kedagingan, carnal man. Yang ujungnya di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16 gitu ya, kalau nggak salah ya. Sebentar. Ya, ayat 17 dan seterusnya. Semua, entah itu perseteruan, penyembahan berhala, terus dia katakan juga keinginan daging yang seperti dia katakan hawa nafsu begitu ya, cemar dan seterusnya, sihir dan lain sebagainya. Ada 15 poin itu di situ. Mereka yang lakukan itu tidak akan mendapatkan kerajaan Allah. Jadi kalau engkau dan saya siuman bahwa kita harus merendahkan diri, berarti engkau bukan hanya berhenti sampai ketika engkau lagi tahan gitu kan. Itu kan berarti diafragma kosong toh. Terus mau narik lagi. Habis. Nah itu namanya hembusan nafas terakhir. Alias almarhum. Kita kan belum. Santai aja jalannya. Kalau orang ngeledek kita, santai aja gak apa-apa kok. Gak ada kepentingannya. Gak ada yang perlu terganggu dengan semua itu. Nah ketika engkau tiba sampai di tempat itu, berarti diri kita yang tadinya begitu egois dan egosentris, kita pecahkan
dengan memahami bahwa saya punya otentisitas sebagai pendosa yang sangat berbahaya dan serius. Tapi di sisi lain ada kasih karunia Allah, anugerah yang besar yang tidak layak ku terima diberikan. Sehingga aku hari ini boleh menjalani lagi panggilan untuk saling mengasihi sebagai tubuh Kristus. Bahwa Dia membuat Anda dan saya mengatur diri, tidak lagi keras, tapi lemah lembut. Karena kesetiaan kepada Allah yang sudah mencontohkan keteladanan di dalam Kristus. Yang untuk itu aku akan mampu mengendalikan diriku menjadi pribadi yang Tuhan mau pakai. Karena ada objeknya, yaitu sesamaku yang kesulitan. Untuk aku bersabar dengan dia, aku harus menunjukkan kemurahan hatiku. Dan pada gilirannya mereka tahu bahwa kebenaran yang aku hidup di dalam persekutuan itu akan menghasilkan buah, yaitu kebaikan. Dan ketika orang tanya, kenapa kamu sanggup? Kita dengan rendah hati bilang, karena Allah lebih dulu mengasihi aku, memberikan aku sukacita, dan memberikan aku damai sejahtera. Di dalam pemahaman yang seperti itulah, engkau dan saya boleh sampai di dalam kesimpulan, sebagai tubuh Kristus, ada banyak organ-organ yang tidak dilahirkan, tapi transplantasi dari luar, tidak perlu jengkel. Dia akan dipersatukan melalui hal-hal yang dia sudah atur. Apa? Dia berkata, biarlah firman itu boleh menjadi panduanmu. Biarlah nafas yang teratur itu di dalam bentuk doa menjadi habit barumu untuk mengatakan, Tuhan, Engkau benar dan baik. Aku mau hidup di dalamnya. Aku rindu sekali. Dan aku akan menjalankan proyek-proyekku untuk menunjukkan ketaatan tanpa pamrih. Seperti apa? Engkau mungkin sudah melakukan yang baik. Seperti teman-teman tadi yang maju di sini. Turun. Mungkin mereka juga boleh maju lagi. Dan ketika nanti mereka maju ngapain? Karena kontrak belum kelar. Upah gak akan turun. Buat apa mereka ada? Bukan karena sekedar upah. Tapi aku boleh diingat Tuhanku. Cukup. Kalau Anda dan saya bisa sampai di tempat itu, engkau adalah orang yang sedang memecahkan rantai selfishness kita. Yang tadi saya bahasakan dengan istilah egoisme dan egosentrisme. Yang sudah diracuni oleh hedonistic spirit dan juga narcissistic spirit. Dan kita tahu itu semua, maka kita bisa mengalahkan dengan hanya satu ungkapan, yaitu merendahkan diri yang saya contohkan tadi dengan percakapan saya melalui Pendeta Ronili. Dan kalau engkau mampu melakukan hembusan kasih karunia, hirup maksud saya, lalu engkau hembuskan dan kau tahan supaya orang menikmati kebaikan Tuhan, engkau sedang memperlihatkan proyek ketaatan tanpa pamrih. Seperti apa? Silakan kau bangun tekad itu. Biarlah Tuhan memakai kita dan Dia boleh memberkati kita. Saat hening. Serta mencelingkan mata yang
Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dimerdekakan untuk menjadi tubuh Kristus yang berdampak. Hari ini kami baru saja memikirkan tentang otentisitas kami sebagai pendosa yang mewakili diri dalam ego yang hanya senang melakukan apa yang disukai, meski sesama bahkan engkau tidak menyukai. Bahkan kami memikirkan tentang diri kami yang berharga. Karena narsis bukan hanya kami menghargai, mencintai diri, tapi ada di balik itu kami menolak siapapun karena mereka tidak layak dicinta. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami melakukan hal seperti itu. Biarlah Engkau memberikan kepada kami pengertian yang lebih dalam untuk hidup di dalam kegentaran bahwa Allah yang maha besar, yang maha kuasa dan maha tahu adalah Allah yang berbelas kasih. Bahkan mewujudkan anugerahnya di dalam Yesus Kristus, sehingga kami sebagai manusia yang malang boleh tidak lagi hidup di dalam kemalangan. Sebaliknya kami hidup di dalam kesempatan untuk kemuliaan nama-Mu. Pakailah setiap orang di sini, baik hamba-Mu, majelis, aktivis, bahkan hari ini teman-teman kami dari GKI Kota Modern dengan keluarga. Engkau berkati mereka, Engkau menyapa mereka, supaya mereka juga tidak berhenti sebagai Kristen budaya, tapi mereka menjadi Kristen yang dilahirbarukan sebagai anak-anak Allah karena Yesus Putra Allah, yang sudah mencontohkan diri, rela mengosongkan, tidak menyetarakan di dalam keilahian, tapi menjadi sama di dalam keinsanian. Sebuah proyek bahwa kami yang lebih boleh berbagi kepada sesama yang kurang, dan tidak menganggap bahwa kami lebih hebat, tapi justru kehebatan itu bisa dirasakan bukan dengan kata-kata, tapi perbuatan kami yang dinikmati sesama ketika kami hadir sebagai orang yang Kau utus di tempat yang begitu berat, yang begitu keras, sehingga membentuk orang-orang yang sama berat dan kerasnya, supaya mereka boleh dipulihkan menjadi pribadi yang kelak memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkenan mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.